Halo, ketemu lagi di uanghalal.com, cara dapat uang halal dari bisnis online. Sekarang saya akan membahas tentang cara menulis artikel yang SEO friendly. Ini sebetulnya udah pernah dibahas ya di dalam ebook menulis artikel yang Google friendly. Karena kita lebih banyak pakai search engine-nya Google, maka saya menulisnya artikel yang Google friendly. Tapi kalau misalkan cara menulis artikel yang SEO friendly, itu keywordnya bisa diambil dari tools-tools yang melakukan scraping dari search engine antara lain Yahoo, Bing. Tapi karena saya menulis waktu itu merilis ebook cara menulis artikel yang Google friendly, otomatis biasanya nanti muncul juga di Bing, muncul juga di Yahoo dan search engine lain. Kenapa? Karena Google adalah salah satu search engine yang terbesar, di mana kalau kita menulis artikel dan muncul di Google itu biasanya muncul juga di search engine lain seperti Bing dan Yahoo. Tapi kali ini saya akan membedakan dengan membuat topiknya adalah cara menulis artikel yang SEO friendly. Nah, ini tahapnya cukup sederhana ya. Saya akan nggak akan membahas terlalu jauh. Cuma saya ingin menunjukkan bagaimana cara menulis artikel yang SEO friendly. Oke, kita langsung aja. Pertama kita Google. Ini tahapnya ya. Pertama tentukan judul artikel. Nah, kita mau ngomongin apa dulu nih? Kalau misalkan kita mau ngomongin ini contoh obat jerawat atau cara mengobati jerawat secara alami misalkan. Nah, itu tinggal cari materinya, udah dapat judulnya, terus cari materinya. Nah, untuk nyari judul artikel itu kita bisa banyak banget tools yang bisa kita gunakan. Hanya dengan Google Suggest pun bisa kita gunakan. Atau misalkan hanya dengan Google Search Related bisa kita gunakan. Atau misalkan kita bisa menggunakan Google Keyword Planner atau menggunakan Keyword Seeker atau keywordtool.io atau Ubersuggest dan macam-macam ya, toolsnya bisa banyak banget yang kita bisa gunakan. Habis itu kita cari materinya, udah dapat judul artikelnya misalkan cara mengobati jerawat secara alami. Nah, baru kita cari materinya. Udah dapat, terus kita kopas. Dan kopas ini juga kadang-kadang kita nggak bisa langsung dapat ya. Ada materi-materi tertentu yang emang nyari materinya susah. Jadi mau nggak mau, misalkan dari situs A kita ambil cuma paragraf pertamanya, dari satu situs B kita ambil paragraf ketiga, terus dari situs C kita ambil paragraf kedua, terus kita combine, kita gabungkan, terus baru kita rapihin, baru kita kita bikin unik. Unik itu dalam arti lolos copyscape ya. Jadi uh, artikel yang kita buat itu tidak sama persis dengan situs yang kita kopas. Nah, caranya untuk membuat artikel unik itu antara lain menyisipkan kata sambung, terus menyisipkan kata baru, terus kalau ada kata-kata yang ada persamaan katanya ganti aja, terus habis itu nanti bisa kita cek tingkat uniknya. Oke, kita langsung aja nih. Pertama kita buka Google ya. Ini saya pakai Notepad, saya masukin dulu nih, misalkan saya butuh ide artikel tentang obat jerawat. Nih saya coba nih, obat jerawat. Saya nggak tahu nih obat jerawat. Biasanya eh kita bikin dulu ya pakai Excel. Ini ide keyword, yang ini judul artikel. Oke, seperti itu. Nah, ini judul artikel, ini ide keywordnya ini kita belum tahu nih. Kita mau ngomongin tentang obat jerawat. Kita masukin di sini. Tep. Obat jerawat alami nih misalkan kita ambil. Oke, kita mau ngambil ide topiknya obat jerawat alami. Ini masukin di sini. Nah, ini masih sebetulnya masih ide mentah ya. Kita butuh long tailnya. Nah, ini di depannya kita selipin misalkan bagaimana. Nah, ini udah muncul nih. Atau di depannya kita selipin misalkan kata cara. Cara membuat obat jerawat yang alami. Cara membuat obat jerawat alami.
cara menggunakan obat jerawat alami. Tinggal pilih aja salah satu ya. Nah, ini misalkan gini. Kita ambil. Nah, ini jadi ini kan keywordnya pendek ya. Obat jerawat alami. Nanti diselipin aja di sini di depannya kata cara. Kata misalkan cara, terus bagaimana, apa, rahasia misalkan. Atau misalkan 10 obat jerawat alami yang ampuh misalkan seperti itu. Terus banyak ya, idenya banyak. Tinggal cari aja kita lihat aja contoh-contoh yang udah ada. Nah, seperti itu cara, bagaimana, apa, rahasia, terus jenis misalkan. Nah, seperti itu. Jadi ini supaya jangan persis ya. Jangan persis. Katakanlah misalkan kita dapat nih cara, eh, ini panjang banget sih. Coba kita lihat yang pendek aja ya. Obat jerawat menggunakan bahan alami. Ini jangan persis menggunakan keyword ini. Ini kita dapat nih keywordnya. Ini saya ketik aja nih. Long tail keyword. Oh, ini nih. Ini ke sini. Ini ke sini. Nah, ini ide keywordnya obat jerawat alami. Terus kita dapat nih long tail keywordnya obat jerawat menggunakan bahan alami. Nah, ini bisa kita bikin misalkan kita tambahkan, eh coba kita cari ya. Atau di sini kita tambahin sendiri boleh. Misalkan kita tambahin nih, kita tambahkan kata jenis. Oh, ini obat jerawat, tunggu ya. Nah, seperti itu misalkan. Ini long tail keyword kita udah dapat ya, obat jerawat menggunakan bahan alami. Kita tambah ini misalkan di depannya jenis obat jerawat menggunakan bahan alami, atau misalkan kita tambahin di sini. Nah, seperti itu. Obat jerawat menggunakan bahan alami. Kita udah dapat yang long tail keywordnya, kita selipin aja depannya misalkan 10 obat jerawat menggunakan bahan alami. Atau kita tambahin ini di sini. Di sini mau tambahin boleh. Apa obat jerawat menggunakan bahan alami. Kalau misalkan kelihatan kaku nih, apa obat jerawat menggunakan bahan alami? Oh, ini kayaknya kaku nih. Tambahin aja kata yang. Apa obat jerawat alami? Apa obat jerawat yang menggunakan bahan alami? Atau misalkan apa obat jerawat menggunakan bahan yang alami misalkan. Atau misalkan di sini juga boleh. Bagaimana obat jerawat yang menggunakan bahan alami. Atau misalkan pakai kata apa juga boleh. Misalkan apa obat jerawat yang menggunakan bahan alami. Nah, itu salah satu ya. Jadi kita udah dapat nih ide keywordnya obat jerawat alami. Terus kita bikin long tail keywordnya adalah kita cari itu di Google Suggest atau menggunakan tools lain ya. Terus kita tambahkan awalan nih. Biasanya sih di awalan. Tapi kalau mau di akhiran juga boleh. Atau di tengah diselipin juga boleh. Nah, seperti itu.
Itu jadi supaya nggak sama persis. Jadi Google itu tidak menganggap bahwa kita sedang mengincar suatu keyword tertentu. Oke, sekarang kita udah dapat. Nah, kita pilih nih misalkan, tapi tetap ya yang kita cari tuh ininya. Ini long tail keywordnya ini yang kita cari di Google. Oke, sekarang kita paste. Enter aja. Nah, ini misalkan ini saya ambil ya. Ini saya ambil sedikit aja. Cuma buat contoh. Salin. Nah, ini masukin dulu ke Notepad. Kenapa kita pindahin dulu ke Notepad? Itu gunanya adalah supaya kode HTML-nya nggak ikut pada saat kita paste di MS Word. Oke, seperti itu. Nah, ini cara menulis artikel yang SEO friendly. Ingetin ya, tadi kita mau masukin nih judulnya apa nih? Kita mau masukin tadi judulnya apa obat jerawat yang menggunakan bahan alami. Tinggal copy aja, masukin ke sini. Nah, itu ingetin ini judulnya uppercase. Ini saya kasih tanda judul seperti itu. Ini liatin ya, saya kasih tanda merah. Yes. Waduh. Saya kasih tanda merah. Habis itu saya kasih tanda hitam. Pada ulasan berikut ini, saya akan membahas mengenai apa saja manfaat dari jeruk nipis untuk mengatasi masalah akibat jerawat. Menyembuhkan jerawat dengan menggunakan jeruk nipis adalah cara yang paling mudah untuk mengatasi jerawat yang bisa Anda lakukan. Jerawat adalah jenis noda pada wajah yang sebaiknya, tadi saya ganti nih ya kata perlu ini. Ini kata perlu ini saya ganti dengan kata sebaiknya. Baiknya ini supaya lebih enak. Ditangani dengan cara yang tepat. Misalkan mau diganti kata ampuh boleh, misalkan dengan cara yang baik misalkan, atau yang benar boleh, mau diganti boleh. Ini saya biarin aja deh. Saat ini ada banyak sekali produk kecantikan, untuknya saya ganti yang dapat mengatasi jerawat yang yang menggunakan. Nah, ini terbuat dari, saya ganti ya, menggunakan bahan kimia. Tetapi produk kecantikan tersebut tentunya belum ini boleh misalkan belum tentunya belum aman untuk Anda gunakan. Belum dapat dipastikan bahwa misalkan seperti itu ya.
hanya dengan menggunakan, selipin aja gini, buah jeruk nipis itu kan jenisnya buah ya. Buah jeruk nipis Anda dapat mengatasi dan menyembuhkan, misalkan saya selipin aja noda, nggak usah takut aneh gitu. Yang penting masih kebaca. Noda jerawat tanpa harus menggunakan produk kecantikan tersebutnya, panjangin aja nih. Dengan tersebut yang mengandung bahan kimia. Nah, seperti itu. Selain kurang terjamin keamanannya, nah seperti itu ya. Produk kecantikan tersebut tentu saja dibanderol, diganti nih dengan kata dijual dengan harga yang tidak murah. Nah, seperti itu ya. Oke, kita udah dapat nih. Udah dapat. Nah, ini lihat selipinnya cuma gini-gini doang ya. Tapi ini udah pasti unik. Kalau emang Anda udah biasa, nanti lama-lama pasti bisa. Ini tadi saya ganti kata bandrol diganti dengan kata dijual. Nah, ini udah kelihatan ya cara menyelipkannya. Oke, terus tadi di bawahnya saya punya artikel aslinya nih. Gini deh, kita hitung dulu ya. Ini cara ngitungnya gini nih, tinggal di blok, terus review. Nah, ini ada word count di atas. Ini yang dihitung wordsnya ya, 115 kata. Segini udah 115 kata nih. Nah, itu kita udah dapat 115 kata. Oke, seperti itu cara ngitungnya. Terus kita mau cek nih. Eh, ini yang aslinya dulu ya. Nah, ini buka di Google, ketik plagiarisme, checker, enter. Kalau Copyscape sekarang udah berbayar. Ini mau pakai apa aja bisa ya. Eh, saya juga pakainya ganti-ganti sih. Ini coba aja kita cek pakai ini. Small SEO Tools. Nah, ini kita masukin. Ini saya masukin dulu artikel aslinya. Klik saya bukan robot. Nah, ini kalau nama jalan biasanya nggak bisa, saya ganti pakai lain. Pegunungan mungkin ini ya. Oke, verifikasikan. Cek for plagiarism. Nah, ini aslinya ya. Ini aslinya belum saya rubah. Tuh, ini plagiarisme, plagiarisme semua disebutin nih. Nah, ini kita lihat nih, perhatikan cara kerjanya bahwa tools-tools ini menghitung berdasarkan kalimat. Jadi kalau misalkan ini kita selipkan kata, itu pasti udah berubah jadi unik. Oke, sekarang kita mau ambil, ini saya copy teks yang tadi udah kita tulis. Kita paste ya. Paste, terus mana dulu nih? Captcha ya. Nah, ini dia minta nanya perairan. Gini deh, kita reload aja. Kita reload aja, terus kita masukin. Ini tadi yang udah saya tulis. Udah saya sisipkan kata-kata baru ya. Ini pepohonan mana ya? Satu. Ini kali. Ini biarin captchanya jalan dulu. Ini lagi loading lama ya. Oke, sekarang cek for plagiarism. Nah, itu kan 15% unik, naik. Wah, nih ada yang belum nih. Tapi biasanya itu kalau uniknya di atas 80% itu udah bagus. Nah, ini udah bagus kan. 92% unik, berarti yang kopasnya adalah sekitar berapa tuh? 8% ya. Oke.
Ini sudah membuktikan bahwa dengan teknik ini aja ini bisa lolos Copyscape ya. Nah, oke, seperti itu artikelnya. Cara menulis artikel supaya lolos. Terus kedua, nah eh, kita mau pakai nih cara menulis artikel yang SEO friendly. Itu baru cara menulis artikelnya. Terus teknik kedua adalah menyelipkan keyword. Oke, ini tadi mana keywordnya nih ya? Obat jerawat alami. Ini saya masukin di sini. Obat jerawat alami. Nah, ini tinggal ambil keyword-keywordnya aja ya. Dan cepat sembuh. Ini saya masukin di sini deh. Ini tadi kata dasarnya apa? Obat jerawat alami. Alami ya. Oke, ini keywordnya. Sebetulnya tekniknya sama sih ya, bolak-balik cuma itu doang. Nah, ini seperti itu. Terus apalagi nih, obat jerawat alami paling ampuh. Nah, ini saya tulis karena kemarin masih banyak yang tanya ya, Mas, gimana cara menulis artikel yang Google friendly? Nah, atau menurut cara menulis artikel yang SEO friendly, katanya takut salah. Oke, saya bikinin lagi nih videonya untuk obat jerawat alami tradisional. Oke, saya masukin lagi. Nah, di sini udah cukup ya. Udah cukup. Sekarang saya buka di sini. Nah, gini. eh Google itu akan membaca keyword pada 100 kata pertama. Ini saya blok dulu semua ya, saya rubah. Ini pokoknya udah unik ya. Nah, ini saya bikinin hitam. Yang bawah artikel aslinya. Oke, udah dapet. Nah, ini saya selipin obat jerawat alami dan cepat sembuh. Nah, ini bisa diselipkan secara utuh, obat jerawat alami dan cepat sembuh. Atau kadangkala ada artikel yang emang nggak bisa diselipkan keyword secara utuh. Jadi kita masukin aja unsur keywordnya ya. Jadi gini, saya akan bahas apa saja. Manfaat dari jeruk nipis. Saya selipin di sini. Cep. Ini keyword yang tadi saya selipin ya. Nah, ini saya tambahin lagi untuk. Nah, coba kita baca. Pada ulasan berikut ini saya akan membahas mengenai apa saja manfaat dari jeruk nipis untuk obat jerawat alami dan cepat sembuh. Nah, mungkin gini. Yang dapat mengatasi masalah akibat jerawatan seperti itu, biar nggak ganjil ya. Nah, ini bahan alaminya, ini kan ada kata alami ya. Ini kata alaminya di sini udah dimasukin. Seperti itu. Terus apalagi nih, obat jerawat alami paling ampuh. Nah, ini yang mudah ini ganti aja. Yang paling ampuh. Ini masukin. Sep. Nah, itu udah dapat. Terus cara yang alami nah seperti itu. Jadi ini di sini kan ada keywordnya nih, obat jerawat alami paling ampuh. Ini cara yang alami dan paling ampuh. Dibolak-balik tetap aja gitu. Tetap kandungannya keyword. Jadi nggak harus keywordnya utuh ya. Nah, ini obat jerawat
alami untuk kulit sensitif. Nah, di sini jerawat adalah jenis noda pada wajah dengan kulit sensitif. Nah, gitu aja. Jadi nggak harus dimasukin utuh ya. Jadi ada kasus-kasus tertentu yang emang nggak bisa dimasukin. Nah, terus ada kata apa lagi nih? Alami, tradisional, obat jerawat alami, tradisional. Nah, di sini sebagai obat jerawat alami tradisional. Nah, ini pakai obat jerawat alami tradisional. Nah, ke kata andanya ini kan agak ganjil ya. Masukin aja lagi. Obat jerawat alami tradisional di mana Anda dapat mengatasi dan menyembuhkan noda jerawat. Nah, seperti itu. Kita udah dapat keywordnya ya. Nah, ini keywordnya udah masuk semua nih. Nah, seperti itu. Ini juga, jadi sebetulnya gini, yang disebut artikel SEO friendly itu adalah memiliki relevansi antara judul artikel dengan konten. Jadi misalkan gini, ada obat jerawat alami yang menggunakan bahan kimia misalkan. Tapi di dalam artikelnya ini nggak nyebutin kata-kata kimia. Tidak menyebutkan kata-kata obat jerawat. Nah, itu bisa dipastikan bahwa Google akan menghitung bahwa ini nggak ini ya nggak relevan. Makanya perhatikan judul artikelnya. Jadi pada saat kita menulis judul artikel, misalkan nulis obat jerawat menggunakan jeruk atau misalkan obat jerawat menggunakan buah jeruk. Oke, saya kasih contoh nih. Obat jerawat menggunakan buah jeruk. Nah, ini yang menjadi subtopik utamanya apa? Obat jerawat, terus di sini apa? Buah jeruk. Nah, berarti di dalam artikel ini kita harus menyisipkan kata obat jerawat dan buah jeruk. Nah, itulah yang dimaksud dengan artikel yang SEO friendly. Nah, untuk judul artikel lainnya misalkan bagaimana cara membuat manisan buah. Nah, ini di sini subtopiknya adalah manisan buah. Terus buahnya buah apa aja nih? Banyak ya. Terus juga misalkan, nah ini penekanannya cara membuatnya ya. Nah, ini di sini semua harus ada di dalam artikel. Bagaimana cara membuat manisan buah. Jadi di dalam artikelnya harus mengandung kata manisan buah, dan cara membuat. Nah, seperti itu. Terus nanti di dalam artikelnya kita bisa dapatkan keyword-keyword turunan nih. Bisa kita sisipkan keyword-keyword turunan. Caranya dari bagaimana? Nah, sama seperti yang tadi. Tadi yang saya jelasin di sini, obat jerawat alami. Ini keyword turunannya kan obat jerawat alami dan cepat sembuh, obat jerawat menggunakan bahan alami, obat jerawat alami paling ampuh. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita bikin bagaimana cara membuat manisan buah, dari sini gimana ya cara nyari keyword turunannya? Gampang. Ketik aja manisan buah. Ketik di Google nih misalkan. Nah, itu kan ada manisan buah kering, manisan buah mangga, buah-buahan. Terus kita enter. Kalau misalkan kurang, di bawah nih banyak nih. Tuh Google Search Related. Manisan buah belimbing, manisan buah mangga, jual manisan buah. Nah, seperti itu. Atau kita misalkan gini. Manisan buah, apa ya? Yang buahnya agak aneh nih. Misalkan buah kecapi, misalkan. Nah, ini bisa lihat kan. Bahwa manisan buah kecapi kita ke bawah nih. Nah, ini di title-nya nggak ada ya, di URL-nya juga nggak ada. Dia tidak mengandung kata manisan. Di title ini title yang di atas ya. Di URL juga nggak ada. Ini diambil dari mana? Dari cuplikan artikel. Ini ada kata manisan, terus ada kata buah kecapi. Itu artinya apa?
bahwa artikel SEO friendly itu sebetulnya adalah si kontennya sendiri, bukan judulnya. Jadi ini sama nih kayak gini. Apa obat jerawat yang menggunakan bahan alami? Nah, begitu orang ngetik misalkan obat jerawat yang menggunakan bahan tradisional yang tidak berbahaya dan tidak mengandung bahan kimia, misalkan panjang banget kan. Itu Google akan mencuplik dari mana? Dari konten. Jadi tidak selalu dari judul. Nah, itulah gunanya kenapa ada artikel SEO friendly. Nah, seperti itu. Nah, ini saya juga ada mau kasih contoh artikel Google friendly ya. Nah, ini sebetulnya di tutorial sebelumnya saya udah kasih penjelasan ya. Misalkan pempek dari nasi sisa. Ini sebetulnya dari Google Analytics ya. Cara membuat pempek dari nasi. Ini jumlah average search-nya strip. Cara membuat pempek dari nasi. Ini average search-nya di Google Keyword Planner kalau kita cek strip juga. Pempek dari nasi sama strip. Resep dari nasi sama strip. Pempek nasi strip. Resep pempek nasi langsung enak strip. Pempek nasi strip. Nah, seperti itu. Tapi faktanya bahwa ini ada jumlah pencarinya. Nah, ini segini. Di jumlah tayangnya orang ngetik pempek nasi 19. Pempek dari nasi sisa 16. Cara membuat pempek dari nasi 5. Nah, ini ngambil dari mana? Dari artikel. Dari konten. Nah, itulah gunanya cara membuat artikel SEO friendly. Nah, sama ya. Jadi pada waktu pertama kali saya membuat judul, itu tekniknya sama seperti ini. Ide keywordnya adalah obat jerawat alami. Abis itu terus saya gabungin nih. Misalkan obat jerawat alami dan cepat sembuh. Obat jerawat menggunakan bahan alami. Obat jerawat alami paling ampuh. Saya gabungin nih kira-kira bisa di konten atau di judul. Misalkan obat jerawat alami untuk kulit sensitif yang cepat sembuh, misalkan gini deh. Obat jerawat alami untuk kulit sensitif. Obat jerawat tradisional alami untuk kulit sensitif paling ampuh. Nah, seperti itu. Jadi ini kata alaminya saya masukin, udah ada di sini. Kata cepat sembuh, nah ini kalau bisa masukin. Kalau misalkan nggak bisa dimasukin pun nggak apa-apa. Nanti kita masukin di dalam artikel. Terus obat jerawat alami untuk kulit sensitif ini saya masukin. Terus paling ampuh saya masukin juga di sini. Nah, ini kan membentuk jadi judul artikel ya. Obat jerawat tradisional alami untuk kulit sensitif paling ampuh. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya artikel SEO friendly itu juga sudah mencakup dari pertama dari judul. Dari judul pun kita sudah merangkai keyword ya. Terus dari konten juga. Nah, seperti ini konten. Udah selipin semua dan tadi kita udah cek plagiarisme checker. Nah, seperti itu. Jadi jangan bingung lagi ya untuk nulis artikel SEO friendly. Kemarin ada yang tanya, Mas, saya masih bingung loh Mas, masukin keywordnya harus begini-begini. Nggak harus, keywordnya dimasukin nggak harus utuh. Kalau emang nggak bisa masuk utuh, ambil aja unsurnya gitu. Dan unsur itu juga akan membentuk keyword sendiri gitu. Seperti yang tadi saya kasih contoh di resep pempek ya. Itu kan banyak ya variannya gitu. Varian dari resep pempek, cara membuat pempek cara membuat pempek dari nasi bekas. Nah, seperti itu. Jadi saya harap nih video tutorialnya bisa membantu panduan untuk cara menulis artikel yang SEO friendly. Oke, sekian dulu materi kali ini. Kita ketemu lagi di tutorial lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.